rawannya di sini tuh karena gelombang barat. Soalnya kemarin juga pas angin barat itu hancurnya. Bambunya pun sampai terangkat tuh. Itu dalam 1 meter itu masih terangkat. Untuk tantangan banyak sekali ya, terutama tantangan kemarau. Kemarau ini sangat panjang biasanya. Program Blue Carbon ini untuk mendukung ya kegiatan mitigasi bencana yang menjadi isu dari perubahan iklim saat ini. Di pesisir Selat Sunda ini kita ketahui di tahun 2018 itu sempat terjadi tsunami yang menyebabkan korban jiwa yang cukup banyak akibat dari longsoran anak Gunung Krakatau. Kemudian juga di beberapa titik lokasi di Selat Sunda ini terlihat abrasi yang sungguh luar biasa. Sehingga ini yang menjadi latar belakang kenapa program Blue Carbon ini dilakukan. Dari 2021, akhir tahun 2021 kita sudah memulai dibagi ada beberapa site dari target 14 hektar hingga 2025 ini 8 hektar. Proyek ini adalah kerja kolaborasi bersama. Di dalamnya ada Yayasan Kehati, ada PT Asahi Mas Chemical sebagai donor juga. Kemudian ada Yayasan Salaka, ada akademisi Universitas Tirtayasa, ada komunitas masyarakat, setiap lokasi kita ada, kemudian pihak-pihak individu yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Bicara pemetaan itu sangat penting, karena pemetaan itu sendiri adalah bagian dari sebuah proses perencanaan. Jadi jenis spesies yang akan kita tanam tidak langsung kita tanam, tapi kita harus ada lakukan persiapan. Bukan hanya masalah legalitas lahannya atau bagaimana perencanaan metodologi, tapi pemetaan areal itu sangat penting. Tantangannya selama melakukan kegiatan Blue Carbon ini itu terkait lokasi, kemudian juga monitoring. Monitoring yang kami lakukan selama ini masih manual. Kemudian juga kami mengalami kesulitan dalam mempublikasi hasil monitoring tersebut. Nah, dengan pemetaan ini tentunya bisa membantu kami sehingga data hasil monitoring yang kami lakukan per 2 bulan itu bisa dipublikasi dan diketahui oleh stakeholder termasuk juga oleh masyarakat umum. Peran komunitas di sini yaitu untuk mengkoordinir atau melakukan penanaman mangrove sehingga adanya pertumbuhan yang hidup, dan juga peran anak muda ya, edukasi juga ke masyarakat di sini bahwa pentingnya mangrove itu, apalagi kan di sini kita mayoritasnya nelayan, kita di sini hidup dari laut. Open Mapping Hub Asia Pacific wants to show that open mapping can also support biodiversity conservations. I think that's one of the main reasons why we conduct this Map for Mangrove program. Through mapping, we can really show the progress of the project, how the mangrove have been growing so far, what's the challenge, what's the issue. And instead of just sharing that in the narrative, I think that will be really, really good to show on the map so people can also see it all together, can access it every time. And also the community, more importantly, can also contribute to conserve the mangrove around their area. Today we are on the ground for field mapping. We have 3 activities here: aerial mapping using drone, taking street level imagery, and also collecting data using questionnaires. All of these are supported by open mapping tools to ensure accessibility, transparency, and also replicability. The data we collect will support monitoring, reporting, and evidence-based decision-making in mangrove rehabilitation. To ensure long-term impact and expand the use case, we are also inviting university students and lecturers to join these field mapping activities. This will strengthen their academic practical linkage, local capacities, and encourage adoption of new data approach.
Kolaborasi bagi kami di Yayasan Kehati itu penting. Setiap lembaga, setiap individu tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat. Tidak semuanya harus ikut menanam, tapi dalam sebuah perencanaan dan bagaimana monitoring kegiatan itu sangat penting sama-sama dilakukan. Saat ini dengan Open Mapping Hub, kami berterima kasih karena sudah membantu kami untuk memudahkan bagaimana proses sebuah pemetaan, baik itu sebelum dan setelah, dan memastikan data terkini, kondisi dan status mangrove yang sudah ditanam berjalan dengan baik. Untuk harapan kedepannya sih, karena sudah ada tanaman-tanaman kami bisa menjaga juga, dan adanya mungkin teknologi yang lebih canggih lagi untuk monitoring supaya hasilnya juga lebih akurat dan lebih jelas, entah itu dokumentasi ataupun pencatatan mangrove-mangrove ini. Transfer knowledge, pengetahuan, keterampilan untuk pemetaan memang kami sangat butuhkan dalam kegiatan ini, dan berharap kerjasama ini terus berlangsung dan kami tetap didukung melalui kerjasama ini. It's nice, the mapping is completed and the map is created, but the ultimate hope for Mapfo Mangrove project, it's really to make an impact. We hope the map that we created, it's really useful, beneficial for the people that live in the area and also impacted with the mangrove restorations project, and they can use it, they can own it, and they can continue to update the data and use the data for visualizations, informations, or even for the advocacy. So in the next 5 years from now, we can say that, hey, this is our initiative, and look at now, we are in a very better state now to improve our mangrove restorations effort. Suatu saat nanti mangrove sudah besar dan banyak manfaatnya bagi masyarakat, mudah-mudahan menjadi sumber penghasilan juga. Terima kasih untuk semua pihak, utamanya Open Mapping Hub yang telah membantu pemetaan kita, dan mudah-mudahan kerjasama semua ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Mari kita terus menjaga mangrove. Ayo kita bantu masyarakat dalam memitigasi perubahan iklim yang terjadi.